Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita memberikan keteladanan yang sempurna, sehingga siapapun yang ingin mendapatkan rahmat Allah tinggal meneladani beliau. Ya, beliau hadir ke dunia ini menjadi sebab Allah memberikan berbagai macam karunia dan rahmat kepada kita. Apa itu? Rasulullah SAW mengatakan banyak sekali keutamaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat beliau. Yang pertama, pahala amal ibadah kita dilipat gandakan 10 kali lipat. Apapun yang kita lakukan, hatta membaca Quran, satu huruf satu kebaikan, dan satu kebaikan ini dibalas 10 kali lipat, kata Allah. Wala aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat beliau ini tidak akan pernah disiksa di akhirat. Jadi kabar gembira juga buat kita. Ya, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Umatku ini adalah umat yang Allah rahmati. Laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku tidak akan pernah disiksa di akhirat. Walakinna iqabuha ujirat fid dunya. Tapi siksaannya Allah segerakan di dunia. Ya, senang tidak, Bu, Pak? Di akhirat kita tidak disiksa? Senang. Tapi disiksanya di dunia, senang? Enggak juga. Para sahabat bertanya, kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Bagaimana siksaan itu akan Allah timpakan pada kami di dunia? Ada 3 cara Allah menyiksa, menghabiskan dosa kita, menyiksa hambanya di dunia untuk umat di akhir zaman, sehingga di akhirat tidak ada disiksa. Yang pertama, bil fitani, dengan fitnah, dengan huru hara. Jadi ketika banyak huru hara, fitnah melanda kita, menimpa kita dalam hidup kita di dunia saat ini, tapi tidak menggugurkan iman Islam kita, maka membuat kita makin dekat dengan Allah. Itu adalah cara Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Kita difitnah orang lain, kita kehilangan pekerjaan, kita kehilangan nafkah, kehilangan apa yang kita miliki, bahkan orang-orang menjauhi kita gara-gara difitnah misalnya, atau juga kita diadu domba, ya, atau kita dizolimi oleh penguasa. Itu juga fitnah. Manakala kita sabar menghadapinya, maka dosa-dosa kita habis. Ya. Yang kedua, bil zalazil, dengan gempa. Disebut gempa tapi yang dimaksud bencana alam. Jadi banyak memang bencana alam yang Allah timpakan pada umat akhir zaman ini, tapi begitulah cara Allah menyegerakan kasih sayangnya kepada kita. Ya, manakala orang yang terkena bencana alam itu meninggal dunia dalam keadaan beriman, walaupun imannya sedikit, dia pasti husnul khotimah, habis dosa-dosanya. Sakitnya dia ketika tertimpa bencana itu merupakan sakit yang terakhir. Di akhirat dia tinggal menikmati amal baiknya saja, pahala kebaikannya. Itu pun kalau punya kebaikan, ya. Baik, kemudian yang ketiga, wabil qatli, dengan ya, banyak yang didapatkan oleh saudara-saudara kita, termasuk tragedi kemarin di Beirut. Apakah itu murni, ya, murni human error atau ada konspirasi? Sepertinya ada konspirasi. Ada satu tayangan ternyata ada rudal, jadi sengaja itu diledakkan dulu. Asapnya kan beda, tiba-tiba ada rudal yang masuk, itu kelihatan sekali rudalnya, dan itu meledak, maka kelihatan membentuk cedawan. Beda dengan zat amonium nitrat petasan, kan itu pabrik petasan, ya, itu ledakannya tidak akan membentuk cendawan. Tapi kalau TNT, C4, C4 itu ledakan high explosive yang bentuknya seperti atom gitu, membentuk cendawan. Dan itu yang terjadi yang kedua kali, dan itu kelihatan sekali, ada rekamannya, ada rudalnya. Itu merupakan pengalihan isu. Tapi begitu murah manusia menganggap remeh nyawa manusia, ya. 150 orang meninggal dunia dan 5.000 orang terluka, kalau tidak salah, ya, 5.000 orang terluka. Baik, Bapak Ibu yang mati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian Majelis Ta'lim Al-Murabi, syukur alhamdulillah hari ini hari yang spesial, dimana di hari ini ada yang berulang tahun. Sebetulnya ulang tahun tidak boleh, ya. Boleh tidak ulang tahun di dalam Islam, merayakannya maksudnya. Kalau ulang tahun boleh, tapi merayakannya tidak boleh. Ulang tahun boleh, Bu, karena pasti terjadi. Diulang tahunnya, tahun kelahiran. Cuma merayakannya tidak boleh. Tapi kalau syukuran boleh nggak? Wajib syukur itu. Tapi syukur itu kapan saja. Syukur itu kapan saja. Ya,
tidak mesti harus terkait dengan lahir. Tapi ada yang sedang bergembira saat ini. Kenapa bergembira? Bergembira karena kebaikannya telah sampai waktu 1 tahun. Amal solehnya, ibadahnya telah genap mencapai 1 tahun, dan itu tidak terasa. Itulah waktu. Karena ciri-ciri akhir zaman adalah qasrul waqti bi kasratil amal. Ya. Pendeknya waktu terasa karena panjangnya harapan kita, panjangnya keinginan kita, sehingga waktu terasa pendek. Ciri-ciri kiamat telah dekat, kata Rasulullah SAW, adalah waktu 1 tahun seperti 1 bulan kalian. 1 bulan kalian sama dengan 1 minggu kalian, dan 1 minggu kalian seperti 1 hari kalian, dan 1 hari kalian seperti 1 jam kalian, dan 1 jam kalian sama dengan sesaat kalian. Manakala kalian merasakan seperti itu waktu hidup kalian, yakinilah kalian berada di pintu gerbang hari kiamat. Itu kata Rasulullah SAW. Waktu ini makhluk bukan? Waktu ini makhluk bukan? Kalau waktu ini ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah, berarti makhluk dong. Nah, berarti waktu itu makhluk. Sepakat? Halo? Ada ibu-ibu tuh kemana itu? Gara-gara pandemi sih katanya. Aduh. Kang, social distancing kan? Gak apa-apa kan, gak apa-apa. Masya Allah. Ya, saya sudah kajian di Pekanbaru, di Medan, Palembang. Itu biasa saja. Duduknya pun biasa dan aman, tidak ada apa-apa. Cuma pemberitaan yang dibikin heboh sehingga kita ditakut-takuti. Jadi diciptakan paranoid. Saya khawatir jangan-jangan pandeminya sudah hilang, tapi kita dibikin paranoid dengan pemberitaan dan media propaganda, supaya kita mengikuti kelompok atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kita. Ini namanya control population, mengontrol populasi manusia. Ya, kita di masjid, di rumah Allah, insya Allah Allah melindungi kita selama kita melindungi, menjaga Allah Azza wa Jalla. Sebelum saya lanjut, ada satu nasihat yang sangat bagus dari Rasulullah SAW. Beliau sampaikan untuk Abdullah bin Abbas, tapi umumnya buat kita. Ya, supaya kita tawakal, tidak takut menghadapi apapun dalam kehidupan kita, terlebih pandemi COVID-19 dan pandemi yang lain. Di Nigeria sudah ada pandemi yang lain dan itu lebih berbahaya dari COVID-19. Terakhir saya dengar 3 minggu yang lalu korbannya sudah 250 orang. Sekali terjangkit usianya hanya 48 jam, 2 hari setelah itu meninggal. Itu lebih berbahaya dari COVID-19. Nah, akan ada lagi virus-virus yang mereka ciptakan yang lebih berbahaya. Tapi kita tidak boleh takut, karena kita punya Allah. Allah sedang menguji tauhid rububiyah kita. Allah sedang menguji ketawakalan kita kepadanya. Yakinkah kita bahwa Allah Maha Hidup? Ketika kita takut kepada selain Allah, berarti kita telah syirik kan? Kita telah musyrik. Betul tidak, Ibu? Nanti sedikit saya singgung tentang COVID-19, boleh? Ya, pertanyaan saya antara wabah dan konspirasi. Biasa usaha akhir zaman maka dinyawainya ceramah nanti. Baik. Suatu hari Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ya gulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai pemudaku, aku akan memberikan nasihat kepadamu beberapa kalimat. Camkan dan perhatikanlah. Yang pertama, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Hinama nahnu namtathilu bima amarallah wa najtadimu bima nahadlah, fakadzalika nahfazullah. Ya, nahfazullah wa yahfazullah. Ketika kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larangkan, di saat itulah kita sedang menjaga Allah. Ketika kita mengamalkan syariat Islam secara kafah, di saat itu kita sedang menjaga Allah. Maka Allah pasti menjaga kita kalau kita menjaganya. Dan kalau Allah sudah menjaga kita, ada yang bisa membahayakan kita? Tidak ada. Termasuk COVID-19? Termasuk Ebola, antraks. Ya Bapak Ibu, semua virus yang saya sampaikan itu sebetulnya tidak berbahaya, tapi direkayasa sehingga berbahaya.
Ya, Bapak Ibu bisa baca buku Deadly Miss karya Jerry de Grey.